Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab video atau mengupload video untuk tugas hari ke-6. Dimana tugas hari ke-6 ini yaitu soalnya mengupload video atas jawaban mengenai pertanyaan tema kurikulum dasar kedua, yaitu mengenai individual system dan variation skill. Nah, dimana pertanyaan pertama itu apa pengertian individual system? Nah, individual system adalah proses belajar yang berpusat kepada anak, dimana anak di sini sebagai subjek belajar tersebut. Terus yang pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena yang pertama yaitu agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua adalah motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Terus yang ketiga adalah motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Selanjutnya yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system. Nah, tujuannya adalah agar proses belajar tersebut dapat dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan peran murid. Nah, di sini peran guru di sini adalah sebagai motivator atau untuk menumbuhkan, menyemangati anak supaya minat belajar dan minat bacanya itu tumbuh dengan menggunakan metode Bimba, yaitu fun learning, smart system, dan individual system. Terus yang terakhir ada metode tambahan yaitu nanti variation skill. Selanjutnya adalah peran murid di sini adalah sebagai subjek, dimana kita katakan tadi anak dimana anak sebagai subjek ya. Jadi anak belajar dengan mengikuti kemauan dia. Jadi kita ngajarkan mereka dengan mengikuti kemauan dia, bukan mengikuti kemauan kita. Dia belajar dimana kita menciptakan suasana belajar sambil bermain. Selanjutnya, apa perbedaan metode individual system dengan classical system? Nah, di sini kita akan melihat perbandingannya ya. Nah, bisa kita lihat pada classical system. Yang pertama yaitu perbandingan banyak anak. Nah, di classical system kita akan mengajar banyak anak sama kayak kita belajar mengajar di sekolah. Sedangkan di individual system kita perbandingannya lebih sedikit atau siswanya lebih sedikit yang kita hadapi. Terus yang kedua adalah materinya seragam. Kalau classical system kita akan mengajar dengan materi yang sama. Jadi satu kelas materinya satu. Yang kedua adalah yang kedua kalau individual system materi itu berbeda-beda. Di individual system kita melihat bagaimana tadi kemampuan anak itu berbeda-beda. Si A dengan si B belum tentu dia bisa memakai modul yang sama seperti itu. Terus yang ketiga pada kurikulumnya. Kalau di classical system kurikulumnya sudah ditentukan. Sedangkan kalau pada individual system kita kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Terus yang terakhir yaitu perbandingannya guru di sini sebagai sumber belajar kalau di classical system. Sedangkan di individual system yang di mana di sini yang sebagai subjek belajar itu anak bukan guru. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Caranya yaitu yang pertama selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi anak, yaitu timbal baliknya terhadap anak gitu. Jadi ketika kita memberikan materi, apa timbal baliknya yang didapat pada anak. Selanjutnya yang kedua adalah harus memahami metode dan kurikulum Bimba. Jadi yang kedua ini sebelum kita ngajar, kita tentu harus yang tahu kurikulum Bimba itu seperti apa, metodenya itu seperti apa. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan pendekatan sesuai dengan karakter anak dan kesukaan anak. Nah, sesuai dengan yang kita katakan sebelumnya tadi, individual system ini adalah pendekatan yang mana pendekatan ini tujuannya adalah agar kita mengetahui karakter anak dan kesukaan anak itu. Selanjutnya yang keempat,
memberikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemauan anak. Jadi bukan sesuai dengan kemauan kita, tapi ketika kita mengajar, kita menuruti kemauan anak, seperti itu. Terus yang kelima adalah jangan pernah minta dimengerti oleh anak. Jadi kita mesti belajar, kita yang mesti belajar, bukan anak yang mesti belajar. Kita mesti belajar menghadapi anak, bagaimana kita mengerti apa kemauan anak tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah kita mesti satu langkah ada di depan anak. Dia di mana di sini adalah siaga kita, antisipasi apa yang akan terjadi ketika anak melakukan ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Nah, dampaknya yaitu kita tadi dikatakan ya, kita tahu karakter anak itu seperti apa, kita tahu kemauan anak ini seperti apa. Jadi ketika kita sudah tahu kemampuan dan kemauan anak itu berbeda-beda, kita akan melakukan metode yang berbeda pula ke anak tersebut. Kita tidak mungkin ketika anak kemampuannya belum bisa membaca, kita tidak mungkin memberikan modul hitung kepada anak tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dengan mengetahui karakter dan kemauan anak masing-masing anak, kita akan membuat anak mengerti apa yang kita berikan kepada dia. Jadi proses belajar itu akan terasa menyenangkan bila anak itu kita tahu apa kemauan anak, bukan anak tahu kemauan kita. Selanjutnya pertanyaan terakhir adalah apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Nah, di sini beda-beda ya. Ketika mungkin di metode individual system, anaknya lebih sedikit. Kalau kita melakukan pendekatan secara klasikal sistem, otomatis satu kelas itu kita akan punya 10 murid misalnya. Jadi ketika yang satu kita ajarkan, yang satu lagi ribut. Nah, seperti itu dampaknya. Dampaknya yang pertama itu anak tidak akan konsentrasi. Yang kedua, apa yang dimau anak kita tidak tahu. Ketika kita mengajar, kalau klasikal sistem kan kita ngajar misalnya metode baca, modul baca. Kita ngajarkan satu kelas itu modul baca aja semua. Sementara anak di dalam anak yang 10 itu ada yang sudah bisa baca. Dia udah bisa mengerti baca. Belum tentu anak yang 10 itu semuanya butuh pembelajaran baca. Ada di antara yang 10 itu yang 5-nya dia butuh pembelajaran kurikulum matematikanya. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai variation skill. Baik, di sini saya akan menjawab variation skill itu seperti apa. Dimana pertanyaannya yang pertama adalah apa pengertian variation skill? Nah, variation skill itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dalam kegiatan belajar, di mana variation skill ini mencakup 3 ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa kegiatan harus divariasikan supaya anak tidak mudah bosan dalam belajar? Jadi ketika kita mengajarkan anak, misalnya kita suruh dia gambar aja dia sampai pulang, otomatis dia akan bosan dong. Jadi kita variasikan, ketika dia belajar, ketika dia menggambar, kita akan mengajak dia belajar bermain baca-bacaan. Terus misalnya kita nanti ajak dia nyanyi labimba, seperti itu. Selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Nah, tujuannya yaitu yang pertama itu anak tidak bosan. Yang kedua, anak tetap semangat dalam belajar. Yang ketiga, timbul antusiasme anak ketika dia mengikuti proses belajar kita. Yang keempat itu tertarik dengan kegiatan yang kita berikan. Yang keempat, sebutkan 3 aspek dalam belajar. Nah, tadi sudah saya katakan ya di pengertian variation skill tadi sebelumnya. 3 aspek itu, yang pertama itu aspek ranah kognitif, di mana kognitif ini mencakup membaca dan matematika. Yang kedua adalah ranah afektif, mana ranah afektif ini lebih ke yang pertama dialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan bermain. Lalu yang terakhir adalah
psikomotorik anak. Psikomotorik anak ini mencakup kegiatan mewarnai dan menulis seperti itu. Selanjutnya, nah nomor 5 ini apa kegiatan yang termasuk dalam kognitif? Nah, tadi saya sebutkan ya, yang kognitif itu kegiatannya yaitu ketika kita belajar membaca dan belajar matematika. Selanjutnya, yang ke-6 ke-7 kegiatan apa yang termasuk afektif dan psikomotor. Afektif tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Afektif itu kegiatannya itu berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan bermain. Sedangkan psikomotor itu kegiatannya mencakup mewarnai dan menulis. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Nah, caranya yaitu ketika saya bilang tadi ya, ketika kita misalnya kita anak hari ini dia belajar dia belajar menulis. Jadi ketika dia belajar menulis itu kita selipkan, misalnya kita menyelipkan bernyanyi. Nah, kita bisa mengajak dia bernyanyi misalnya mama seperti itu. Jadi kita bisa masukkan aspek-aspek tersebut. Selanjutnya bagaimana yang kedua adalah menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek berturut-turut. Misalnya anak disuruh membaca, habis itu belajar matematika. Nah, jika seperti itu anak akan mudah bosan. Kecuali di sini anaknya itu senang melakukannya gitu. Jadi kita bisa memvariasikan aspek-aspek tersebut. Nah, selanjutnya itu yang pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect, akibat? Akibat ini di sini yang dimaksud adalah apa akibat yang ditimbulkan dengan misalnya ketika kita melakukan sesuatu, akibatnya apa, seperti itu. Jadi akan ada hukum kebiasaan yang akan menimbulkan akibat. Misalnya ketika anak belajar, ketika kita memberikan metode fun learning, akibatnya seperti apa kepada anak, seperti itu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? Ketika anak sudah mampu atau sudah mau dia tumbuh minat belajarnya, maka kita bisa memberikan latihan. Nah, efek dari latihan itu apa? Nah, siap nggak? Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan the law of readiness, kesiapan. Siap nggak anak menerima latihan tersebut? Ketika anak melakukan latihan dengan latihan berulang-ulang, apa dampaknya terhadap anak, atau apa kesiapannya terhadap anak? Ketika kita memberikan modul baca, anak itu akan dampaknya akan seperti apa terhadap anak, seperti itu. Baik, ini itu video untuk tugas yang ke-6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.